Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Saudara, dalam rangka mengingat berkat kemerdekaan dari Tuhan bagi bangsa kita di bulan ini, maka gereja kita melakukan ibadah dalam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah menyembah Tuhan dalam nuansa Batak. Tuhan kiranya menolong kita terus menjadi berkat di dalam kebinekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah hari ini. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan mari sama-sama kita saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang beserta dengan kita. Panggilan ibadah dari Yesaya pasal 6 ayat 1-5 berkata demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tema kita hari ini adalah tentang kebebasan dari penjajahan verbal. Dan bagian firman Tuhan yang tadi saya baca menyatakan anugerah Allah yang besar kepada Nabi Yesaya dan juga setiap kita, orang-orang yang najis bibir, untuk dapat memiliki kesempatan berjumpa dan menyembah Allah. Mari dengan sungguh kita menyatakan hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal yang kudus, yang mulia, dan yang mengasihi kita. Hormat bagi Allah Bapa.
maka jiwaku pun memuji-Mu. Besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Dengan sungguh katakan, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan pujian hormat kami kepada Engkau. Karena seperti Nabi Yesaya yang menyadari dirinya najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, demikian juga dengan setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang lolos, yang tidak berdosa dalam hal perkataan. Baik kata-kata yang kami ucapkan lewat bibir kami, lewat mulut kami dengan suara kami, ataupun juga kata-kata yang kami tuliskan dengan jari-jari kami. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mohon ampun atas semuanya itu. Di hadapan-Mu ya Allah yang kudus, kami mengaku kami berdosa. Dan hari ini kami juga datang kepadamu Tuhan dengan hati yang percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, bahwa Engkau sudah mati di kayu salib sebagai bukti kasih-Mu yang terbesar buat kami. Dan itulah yang menjadi alasan kami memberanikan diri datang dan terus datang untuk menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau terus membuka tangan-Mu, menerima kami dalam segala kelemahan dan kehancuran kami. Maka hari ini, di tengah segala anugerah-Mu, kasih-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, kami datang dan memohon, ubahkan hati kami lewat ibadah pada hari ini. Agar setelah ibadah ini, hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami sungguh menyerahkan seluruh pujian, penghormatan kepada Tuhan. Karena Engkau yang layak menerimanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Berita anugerah Tuhan berikan kepada Yesaya dan juga kepada setiap kita. Dari Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 demikian firman Tuhan. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Seperti Nabi Yesaya yang najis bibir dan mengalami pengampunan dari Allah.
demikian juga setiap kita. Allah mengampuni dosa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari jalani hidup yang baru ini dengan hati yang sungguh mau dekat dengan Tuhan Yesus, Gembala kita. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku, Tuhan Yesuslah sobatku, yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, ku mau taat kepadamu, ku mau turut perintahmu, dan aku mau serahkan diriku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Dengan sungguh katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Puji Tuhan. Mari jemaat bersama dengan seluruh orang Kristen, kita akui pengakuan iman kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara, kebebasan dari penjajahan verbal, itulah tema firman Tuhan pada hari ini. Dan kita hanya akan mendapatkan kebebasan itu di dalam kuasa firman Allah. Karena itu, mari kita buka hati kita kepada firman Tuhan untuk membentuk kita, untuk memancarkan keindahan dan kasih Tuhan melalui kata-kata kita. Biarlah lagu ini sungguh menjadi doa kita. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan
disucikan roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan. Saudara, lagu ini mengajak kita untuk memancarkan keindahan Tuhan, kasih Tuhan, dan salah satunya melalui kata-kata kita. Mari dengan lambat kita jadikan lagu ini sebagai doa kita, agar firman Tuhan berkarya menyucikan budi bahasa kita di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Dengan sungguh dan dengan pelan kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni, budi bahasaku disucikan roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita mendedukan hati dan kita minta Tuhan menolong kita ketika kita bersama merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini, memohon belas kasihan yang datang daripadamu atas setiap kami, sehingga ketika kami bersama merenungkan firman, hati kami, pikiran kami diberkati ya Tuhan. Firman ini menjadi firman yang menolong kami menjalani kehidupan ini seperti maksud dan kehendak Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau berikan hati yang taat kepada kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini bukan saja kami dengar dengan telinga kami, tapi juga dapat kami pikirkan dan dapat kami rasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kasih sayang Tuhan. Bapa, Engkau berkati waktu ini, hamba-Mu yang terbatas, di dalam segala keberadaannya biarlah Engkau memakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati waktu ini, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu minggu lalu Pendeta Jenny sudah menyampaikan bahwa tema bulan Agustus ini adalah dimerdekakan dan memerdekakan diri. Dan telah diawali dengan satu bagian dari Roma 3:23 bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua manusia telah berdosa. Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang penjajahan verbal. Untuk itu saya mengajak kita untuk bersama melihat firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat ke-12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita telah mendengar khotbah dari Pendeta Jenik tentang bagaimana manusia telah jatuh di dalam dosa, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya, dan Allah lah yang datang berinisiatif, datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dosa yang membuat manusia lepas dari kemuliaan Allah, dosa yang membuat manusia lepas dari kasih karunia Allah, dosa yang membuat manusia tidak lagi bisa merasakan kehadiran Allah. Keberdosaan manusia membuat manusia condong untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan keberdosaan manusia membuat manusia juga merusak dirinya sendiri. Saudara, sebagian kita pernah melihat mungkin di media bagaimana orang berusaha menjinakkan kuda yang liar. Bagaimana kemudian mereka berupaya dengan ilmu mereka, dengan kemampuan mereka, atau dengan apa yang mereka pernah baca, bagaimana mereka menjinakkan kuda. Dan kita tahu ada yang bisa. Tapi kita juga tahu dan kita melihat bukan cuma ada yang bisa, ada yang tidak bisa dan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya. Kita juga mungkin pernah menonton yang namanya Matador yang melawan banteng yang buas, yang liar. Namun kita akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yakobus ini, surat Yakobus ini benar adanya. Bahwa sebagaimana liar pun satu ekor binatang, maka binatang itu satu waktu bisa dikuasai oleh manusia. Saya rasa tidak semua kita familiar untuk duduk dekat dengan harimau, kita duduk dekat dengan binatang buas. Ada perasaan takut, ada perasaan enggan. Tapi kita tahu ada orang-orang yang mereka punya kemampuan, mereka bisa menjinakkan. Dan firman Tuhan katakan itu semua dengan sifat manusia dapat dilakukan. Tapi firman Tuhan juga mau mengingatkan kita di dalam ayat 7 dan 8. Kalau binatang buas dapat mampu dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi ada lidah yang kecil, yang tidak besar di dalam diri manusia, yang tidak mampu dijinakkan oleh manusia, yang tidak mampu dikuasai oleh manusia. Nah saudara, hal inilah yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara, ketika kita berbicara tentang lidah, berarti kita berbicara tentang perkataan. Namun sesungguhnya sebelum kita berbicara tentang perkataan, sesungguhnya kita harus berbicara tentang pola pikir. Sebelum kita berbicara tentang pola pikir, kita harus berbicara tentang hati kita. Jadi itu semua ada kaitannya. Sehingga kalau diawali minggu lalu mengingatkan kita adalah manusia yang berdosa. Dengan satu maksud bahwa keberdosaan kita itu membuat kita tidak lagi mampu untuk menjinakkan lidah. Kecondongan yang ada dalam bibir mulut kita yaitu lidah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Bahkan juga mungkin menyakiti diri sendiri. Banyak orang yang hidupnya sangat terpuruk ketika diselidiki ternyata dia punya latar belakang yang tidak baik. Ada orang tua yang mungkin keluarganya itu keluarga yang tidak mendidik dengan tepat, katakan begitu, atau orang tua yang sering menggunakan kata-kata yang kurang pas. Sehingga ada anak-anak yang terbentuk dengan karakter-karakter yang sangat mengganggu, bahkan bisa merusak kehidupannya dan juga merusak kehidupan orang lain. Ya saya tidak tahu ya kalau selera nonton Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah tentunya bermacam-macam ya. Tapi kalau kita nonton yang sifatnya investigasi atau kita nonton sesuatu film-film yang berbicara tentang kejahatan-kejahatan yang diketemukan, tiba-tiba kita melihat ada seorang pembunuh maniak atau pembunuh berantai. Nah selalu kalau saya melihat film-film ini ditelusuri pasti ada latar belakang keluarga broken home. Atau ada perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh yang didapatkannya pada waktu masa kecil. Ya. Nah saudara, itu semua menyatakan atau memberitahu saya dan saudara bahwa manusia itu berdosa. Kecondongan hatinya melakukan dosa. Mulut lidahnya cenderung untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik atau yang berdosa.
Saudara, saat ini yang paling lagi diviralkan atau yang lagi berita yang orang sering perdengarkan yaitu Greysia Poli, saudara. Siapa tidak bangga, Indonesia baru kali ini memenangkan ganda putri ya untuk Olimpiade. Dan kalau kita melihat hadiah-hadiah yang hadiah-hadiah yang diberikan itu wow, luar biasa banget. Sehingga Greysia Poli ini dari seorang yang sepertinya biasa-biasa tiba-tiba menjadi seorang yang sangat terkenal, khususnya di kalangan kekristenan. Kenapa? Karena dia adalah seorang anak Tuhan. Nah, pada waktu dia diwawancarai oleh hamba Tuhan di mana dia bergereja ya, dia menceritakan bahwa dia mengikut pelatnas itu mulai dari tahun 2003, saudara. Nah, waktu dia ikut, dia punya sebuah harapan, dia harus jadi juara, dia harus bisa mengharumkan nama bangsa ini yaitu Indonesia. Tapi 2007, 2009, 2011 bahkan sampai 2012 dia mengalami cedera. Bahkan sempat didiskualifikasi. Itu sangat mengecewakan, saudara. Nah, pada waktu dia didiskualifikasi, banyak orang dia menyebutkan ya, dari mulutnya dia menceritakan, banyak orang memberitahu dia agar dia berhenti. Kamu berhenti aja. Untuk apa kamu menginvestasi waktu dan mungkin yang lain untuk sesuatu yang kamu sendiri nggak bisa raih, apalagi kamu sudah cedera, gitu ya. Jadi dia menceritakan kepada hamba Tuhannya melalui YouTube yang saya lihat bahwa banyak orang yang menyuruh dia untuk stop dan berhenti, gitu ya. Tapi kemudian dia sebagai seorang yang percaya, tentu dia datang kepada Tuhan ya. Entah bagaimana dia tidak menceritakan bagaimana dia datang kepada Tuhan, tapi dia bilang ada sedikit orang yang percaya dan orang-orang itu ada di gereja, keluarga dan teman dekatnya. Yang mereka itu memberi sebuah kata-kata yang sangat positif. Kata-kata yang sangat membangun. Kata-kata yang mengingatkan dia bahwa misi dia untuk pertama kali. Kenapa dia mengikuti ini ya. Lalu ada satu waktu menurut ceritanya dia mendengar suara Tuhan yang berkata, lanjut. Apa yang kamu kerjakan belum selesai. Gitu ya. Lalu kemudian akhirnya dia melanjutkan. Dan hari ini saudara, pada bulan ini kita mendengar Greysia Poli bersama dengan pasangannya mereka memenangkan ganda putri dan mendapat juara 1. Wow, saya bayangkan kalau dia mendengar perkataan dari lidah orang-orang kebanyakan, dia bilang kebanyakan saudara, yang kemudian berkata kepada dia agar berhenti dan stop investasi karena tidak ada guna dan kamu tidak akan dihargai. Kamu tidak akan berhasil karena kamu sudah cedera dan stop. Itu saudara. Kalau dia mendengar kata-kata begitu, maka dia tidak akan pernah dikenal pada hari ini sebagai seorang yang memenangkan Olimpiade bersama dengan pasangan. Artinya saudara, dari mulut itu begitu banyak kata-kata yang bisa menghancurkan kita, namun juga bisa membangun kita. Ya. Nah, kalau kita bisa melihat seorang yang bernama Greysia Poli, dia bangkit kembali karena ada sedikit dia bilang kata-kata positif. Itu karena dia percaya kepada Tuhan. Dia mengingat kasih setia Tuhan. Dia mengingat penyertaan Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak meninggalkannya. Saudara, betapa pentingnya setiap kita melihat bahwa Allah itu berdaulat. Sehingga ketika kita percaya Allah itu berdaulat, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar juga memperkatakan perkataan yang membangun. Saya nggak kebayang kalau kemudian seorang Greysia itu lalu dia berkata, iya memang saya nggak mampu, iya memang saya nggak bisa, aduh memang saya bodoh, aduh memang saya, memang saya. Nah, banyak orang yang tidak bisa bangkit ketika dia memperkatakan dari lidahnya kata-kata yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan lidah, tidak ada orang yang punya 2 lidah. Ada yang punya 2? Nggak ada ya. Ular ada 2 ya. Kita hanya ada 1, tapi uniknya Alkitab menjelaskan kepada kita begini. Walaupun lidah kita itu hanya 1, tapi dengan lidah kita itu bisa menjadi pemuji Tuhan kita. Tapi ingat, dengan lidah juga kita bisa menjadi mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi Yakobus mau memperlihatkan kepada kita adanya ketidakkonsistenan yang terjadi dalam lidah. Di satu sisi seorang mampu menaikkan pujian terhadap Allah yang merupakan perkataan yang bermakna yang memuliakan Allah. Tapi di sisi lain lidah itu juga bisa melakukan hal yang sebaliknya. Mengutuk dan mencerminkan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Kata-kata kotor, kata-kata yang tidak menyenangkan dan sebagainya.
Padahal kalau kita boleh mengakui, perkataan seseorang itu menjadi barometer atas kehidupan spiritual mereka. Mencerminkan, jadi orang bilang gini, apa yang dia katakan itu mencerminkan hatinya. Dengan adanya hati yang tidak berserah kepada Tuhan, yang tidak mengikuti kedaulatan daripada Tuhan, maka akan keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yakobus mengingatkan kita di dalam Yakobus 1 ayat 19. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa begitu? Karena mau mengingatkan kita bahwa setiap kita ketika Allah menebus kita, ketika Allah mengangkat kita dari keberdosaan, ketika Allah membawa kita ke dalam keselamatan kepada anaknya Yesus Kristus, Ia menebus kita itu seantero hidup kita. Ia menebus kita itu dari pikiran, perasaan, semua ditebus oleh Allah. Artinya seharusnya ketika kita telah mengalami yang namanya penebusan, hidup kita, perkataan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita harusnya bersifat apa? Membangun. Harusnya bersifat apa? Memuliakan Tuhan. Harusnya membangun orang lain, iman orang lain. Saya kembali kepada Gracia Poli tadi, saudara. Di akhir, mendekati akhir daripada kesaksiannya, dia katakan bahwa hamba Tuhan ini bilang, saya dengar kamu banyak sekali menjadi berkat bagi banyak orang. Terus dia bilang kalimat yang sederhana. Dia bilang, ketika saya mau menjadi juara dan saya bicara kepada generasi yang berikutnya, menjadi juara itu bukan cuma memenangkan medali. Tapi ketika orang lihat kamu sebagai pemenang, maka kamu harus dilihat dalam sisi karakter kamu juga adalah seorang pemenang. Jadi pemenang itu bukan sekedar memegang medali, dikalungkan medali dan punya medali. Tapi hidup kamu harusnya juga hidup yang menang, artinya punya karakter ilahi di dalamnya. Kalau saya membahasakan ya saudara, karakter ilahi di dalamnya. Nah, itu hal yang luar biasa sekali saudara. Saudara, dalam ayat yang terakhir yaitu ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12, Yakobus mengatakan begini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Apa jawab saudara? Tidak ada, bukan? Ya, dilanjutkan. Saudara-saudara, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Jawabnya juga tidak, saudara. Ya, karena tidak mungkin mata air asin mengeluarkan air yang tawar, dan tidak mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun. Ya. Saudara, ada sebuah kota kecil yang tidak terlalu kecil tidak besar berarti ya. Kota itu satu waktu tiba-tiba praktek dokter di tempat itu penuh gitu ya. Lalu diketemukan ada indikasi atau indikator yang sama dari pasien-pasien yang datang. Mereka sakit perut gitu ya, mengalami seperti kolik gitu ya, perut yang gak enak, lalu pucat, keringetan dan hampir sama semua gitu ya. Akhirnya dipikirkan ini pasti ada keracunan atau ada apa. Diselidiki ternyata ada sumber air yang sangat baik di kota itu, yang tadinya sangat luar biasa menjadi berkat bagi kota itu, tiba-tiba menjadi wabah tersendiri. Karena ada orang yang mereka rupanya melakukan sebuah usaha dan limbahnya itu dibuang ke sana. Sehingga air itu walaupun kelihatan jernih tapi mengandung zat-zat yang membahayakan. Lalu akhirnya disterilkan dan sebagainya, dan akhirnya tempat itu kembali dipulihkan. Nah, dari bagian ini kita mau melihat bahwa sumber itu penting. Ketika kita berbicara tentang lidah, kita tidak berbicara perkataan itu muncul di dalam lidah dan hanya dari ujung lidah. Tidak, saudara. Tapi ketika kita berbicara tentang lidah atau perkataan yang keluar dari mulut seseorang, dari bibir seseorang, itu berasal dari pikirannya, itu berasal dari hatinya. Jadi betapa penting yang namanya sumber. Betapa penting yang namanya sumber. Sumber itu harus bersih untuk mengeluarkan air yang bersih. Sumber itu harus baik untuk mengeluarkan hal yang baik. Ketika sumber itu bermasalah, maka pasti yang keluar akan adalah hal-hal yang bermasalah. Ketika orang sudah biasa, dia tidak punya kasih, dia atau pernah dilakukan merasakan bagaimana dicurangi oleh orang lain atau bagaimana disakiti oleh orang lain, dan dia tidak belajar menyelesaikan permasalahan, artinya dendam, saudara.
Dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan kata-kata yang positif dari mulutnya tentang orang yang menyakiti dia. Itu pasti, saudara. Saya bukan tidak mengalami hal itu. Begitu kita sudah merasa disakiti, kalau sumber hati kita itu memang jahat, maka kita akan cenderung mengatakan hal-hal yang jahat. Tapi kalau kita disakiti, tapi hati sumber ini telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan, telah diisi oleh kasih Tuhan, maka ada pengampunan, maka ada rekonsiliasi yang terjadi. Sehingga tidak melulu dari mulut kita ini keluar kata-kata yang tidak enak, yang tidak membangun diri kita, tidak membangun orang lain yang mendengarkan. Tapi saudara, kita kadang tidak menyadari, kita pikir itu hal yang natural. Ketika ada seseorang menyakiti, lalu kita tersakiti, lalu kita membicarakan hal itu. Tapi kalau dibiarkan ini terus, saudara percaya, ini akan menjadi busuk, berbau busuk. Dan akan merusak kehidupan kita. Ketika Allah berfirman, kita tidak mampu mendengar. Kenapa? Ditutupi oleh kemarahan, oleh kebencian. Betapa pentingnya sumber. Jadi kalau saya dan saudara berenungkan firman ini tentang lidah, kita harus kembali ke sumber ini. Hati kita. Kita punya hati ini bagaimana? Kalau saya dan saudara masih merasakan bahwa sering ada keluar kata-kata yang gak bagus, tolong lihat hati. Kenapa kata-katanya gak bagus? Sumbernya ada masalah. Saudara, banyak orang tidak diberkati oleh perkataan orang lain. Tapi banyak orang, saya harus akui, diberkati oleh perkataan orang lain. Kenapa? Karena banyak orang ketika dia tahu dia berdosa, dia datang kepada Tuhan, dia meminta Tuhan menolong dia, dia meminta Tuhan berbelas kasihan, dia menerima Yesus sebagai juru selamat, dia belajar firman Tuhan dan dia diubahkan. Lalu dia akan menjadi orang yang apa? Diberkati dan dipakai menjadi berkat. Saudara, saya harus akui masa-masa kami isolasi mandiri itu sesuatu yang bagi saya 8 hari atau katakan ya 8 hari pertama itu tidak mudah. Saya bertelut di hadapan Tuhan. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya meminta Tuhan menolong. Saya memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya meratap di hadapan Tuhan. Saya mengingat firman Tuhan. Saya tidak tahu saudara, kalau waktu kami isolasi atau kami terpapar lalu saya belum mengenal Tuhan, kira-kira kata-kata apa yang keluar? Kekuatan dari mana saya dapat? Pasti enggak ada. Pasti saya akan makin lemah. Tapi karena saya ingat kasih sayang Tuhan, saya ingat firman Tuhan, saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Perkataan yang keluar itu terus memuji Tuhan. Sehingga kalau dalam sakit saya Tuhan mengizinkan, masih mengizinkan, saya boleh melayani jemaat yang juga terpapar tanpa dia ketahui bahwa saya terpapar. Saya menguatkan dia, saya tahu itu bukan dari saya, tapi kekuatan daripada Tuhan yang sudah menguatkan saya. Jadi penting sumber, saudara. Sumber itu sangat penting, hati itu sangat penting. Pertanyaannya, apakah Yesus di hatimu? Apakah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah Yesus yang selama ini berfirman di hatimu? Ataukah yang lain? Saudara, mari kita melihat betapa pentingnya ketika ada firman Tuhan yang berbicara tentang lidah. Artinya Tuhan mau hidup kita ini adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang menguatkan orang lain melalui perkataan kita. Hidup yang memberkati orang lain melalui kehadiran kita. Panggilan kita sebagai orang percaya, kita telah diselamatkan menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang diampuni dosanya. Itu dengan satu maksud untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kesenangan pribadi. Lalu kita hanya nyanyi haleluya, saya selamat, mati hari ini masuk surga, besok masuk surga, mau apa juga masuk surga, taunya saya percaya Tuhan. Bukan itu. Sehingga dalam satu waktu ketika saya dalam keadaan isolasi mandiri, saya mengatakan kepada beberapa orang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku.
Kalau kita bicara hidupku bukan aku lagi seperti Paulus katakan, tapi Kristus, artinya kita mencoba untuk menjalani apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri itu merupakan salah satu proses bagaimana kita mengolah lidah kita. Orang yang tidak bisa menguasai diri, dia tidak akan bisa menguasai lidahnya. Ketika kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi, maka kita harus merubah cara berpikir kita. Bagaimana kita mengontrol cara untuk merespon terhadap apa yang terjadi. Saya ulangi, saudara. Ketika kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi, maka kita harus berubah cara berpikir kita, yaitu bagaimana kita mengontrol cara untuk berespon terhadap apa yang terjadi. Jadi seorang yang hidup bersumber, hatinya itu sumbernya adalah kasih Tuhan, adalah Tuhan di dalamnya. Ketika dia harus berkata-kata, jangan cepat berkata-kata. Dan ketika dia harus berkata-kata, berpikirlah sebelum berkata-kata. Karena kata-kata yang keluar dari diri kita adalah kualitas diri kita. Orang mendengar kita berkata-kata, orang menilai itu adalah karakter, kualitas kita. Seseorang yang tidak menggunakan lidah dengan baik, tidak menyertakan Kristus di dalamnya, maka ia akan tidak pernah bisa menunjukkan karakter ilahi. Maka orang yang Tuhan hadirkan di hidupnya tidak akan bisa diubahkan kalau dia sendiri tidak punya perubahan dalam sikapnya. Kita harus ingat bahwa tubuh kita adalah kendaraan untuk Tuhan pakai menjadi alatnya. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan meminta Dia terus memperbaharui kita. Pola pikir kita, cara kita berpikir, cara kita menyikapi hidup ini. Cara kita bersikap terhadap hidup ini. Saudara, sumber itu kenapa saya katakan penting? Bukan saya, firman Tuhan katakan itu penting. Karena dari sumber itulah keluar. Dari sumber itulah akan keluar apa yang dilihat oleh orang. Nah mari saudara, saya dan saudara berdosa, kita terbatas, tapi saya dan saudara punya Tuhan yang melebihi kemampuan kita, kesanggupan kita untuk menerima dan percaya kepada Dia. Dia Allah yang tidak pernah bisa dibatasi oleh pikiran kita yang terbatas. Mari kita membuka hati kita untuk kita bisa menerima Tuhan, kehadirannya, membiarkan rohnya bekerja, membiarkan Ia boleh menyatakan kehendak dan kedaulatannya dalam diri kita. Supaya kita bisa menjadi alat yang efektif yang dipakai olehnya. Di zaman begini begitu banyak orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Masa kita ikut menjadi pengeluh? Masa kita ikut menjadi pemarah? Masa kita ikut menjadi orang yang mengkomplain keadaan ini? Masa kita ikut jadi orang yang tidak memiliki damai sejahtera? Tuhan menghadirkan saya dan saudara untuk memiliki damai sejahtera. Tuhan menghadirkan saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menghadirkan saya dan saudara untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Tuhan menghadirkan saya dan saudara untuk menyatakan kehadirannya kepada dunia ini. Saat ini dunia sangat membutuhkan Dia. Saat ini dunia perlu kasih Tuhan. Mari datang kepada sumber yang benar. Supaya sumber itu yang menolong kita. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata yang menjadi berkat dan membangun hidup orang lain. Dan bahkan saudara, membangun diri kita. Banyak anak Tuhan yang tidak terbangun karena yang diperkatakan bukan firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya saya memperkatakan firman Tuhan? Kembali kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jadikan menjadi bagian hidup kita. Bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara melakukan bagian, saudara membaca Allah yang menumbuhkannya. Allah yang kemudian menumbuhkan benih-benih firman itu di hati kita. Tanpa sadar ketika kita belajar taat, ketika kita belajar setia, ketika kita belajar menyampaikan firman, ketika kita belajar untuk taat kepada Dia. Maka Dia akan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati. Sehingga didapati sumber yang baik, sumber yang benar. Dan dari sumber akan keluar hal-hal yang benar, yang menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan.
Mari kita berdoa, kita meminta belas kasihan Tuhan, kita meminta Tuhan menolong setiap kita. Sehingga kita boleh taat kepada kedaulatannya dan hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Yaitu apa? Memperkatakan kebenaran yang seharusnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama datang kepadamu ya Tuhan. Kami lemah dan kami terbatas. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Berulang kali Engkau mendapati dari lidah kami keluar kata-kata yang tidak baik. Yakobus mengatakan ketika ada lidah yang Engkau berikan dari lidah kami, satu itu bisa mengeluarkan pujian kepadamu, namun juga bisa mengutuk manusia yang diciptakan segambar dengan rupa-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi yang mengutuk. Kami tidak mau menjadi yang memperkatakan hal-hal yang jahat. Kami mau lidah kami memperkatakan yang benar. Kami mau lidah kami mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat dan menguatkan orang lain. Tapi kami tahu Tuhan, bila sumber kehidupan kami masih tidak benar, maka kami akan melakukan hal yang tidak benar. Perkataan kami menunjukkan karakter kami. Apakah kami telah mempunyai karakter ilahi dalam hidup kami? Ampuni kami bila Engkau belum mendapati hal itu. Dan tolong kami Tuhan, agar kami membawa hati kami di hadapan Tuhan, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Terus haus akan firman Tuhan, sehingga sumber itu boleh terisi, bukan cuma dibersihkan tapi diisi oleh Engkau ya Tuhan. Lalu keluarlah kata-kata yang menyukakan hati Tuhan, yang memuji memuliakan Tuhan. Lalu keluarlah kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Lalu keluarlah kata-kata yang menguatkan sesama kami. Bapa di surga, ketika Engkau menjadikan kami sebagai makhluk sosial, di mana kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Namun Tuhan, bila kami belum datang kepada Tuhan, maka kebutuhan itu tidak akan terisi dengan baik. Karena hanya bersifat pertemanan atau persaudaraan. Tapi ketika kami mengisi dengan baik, yaitu dari Engkau, maka bukan cuma pertemanan persaudaraan, tapi kami dapat merasakan kasih persaudaraan di dalam Kristus. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami berdoa bersyafaat pada hari ini untuk gereja kami. Terima kasih karena Tuhanlah yang menjagai dan menyertai gereja ini. Ketika melakukan berbagai tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat di Pulau Bali ini. Untuk itu kami minta terus Tuhan yang boleh menolong kami. Kehadiran gereja GKA Sion bisa menjadi berkat. Baik di Karyasari, di Pupuan, di Singaraja, di Istana Regensi. Dan juga kami yang di pusat atau di Denpasar. Kami memohon Engkau terus yang menolong kami untuk mengerjakan bagian-bagian yang Engkau mau kami kerjakan. Kami juga berdoa untuk segala persiapan menjelang rapat kerja tahunan yang sebentar lagi akan mulai dikerjakan oleh masing-masing bidang dan komisi. Dan nantinya pada bulan November kami akan duduk di dalam virtual tentunya. Kami akan bersama melontarkan, saling mendoakan, memberi masukan, evaluasi dan lain sebagainya. Kami tahu Tuhan Engkau telah ada di hari-hari itu. Dan saat ini kami juga bersama menyerahkan Tuhan untuk keberadaan daripada anggota jemaat kami yang sedang terpapar dari virus corona ini. Tuhan, ketika kami diizinkan oleh Tuhan mengalami itu, kami telah merasakan bagaimana persekutuan kami dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan telah menolong kami melewati. Tanpa Tuhan kami tidak pernah bisa ada sampai pada hari ini. Ketika Engkau membantu kami melewati, kami percaya Engkau juga akan membantu jemaat-Mu untuk bisa melewati waktu-waktu ini. Kesesakan yang mereka rasakan, keletihan yang mereka rasakan, biarlah Tuhan hadir menguatkan mereka. Tuhan menjamah dan Tuhan memeluk mereka. Dan biarlah mereka merasakan kehadiran Tuhan. Tentunya melalui kami juga saudara-saudari seiman. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih untuk banyak anak Tuhan yang begitu perhatian, yang begitu saling mau memperhatikan satu dengan yang lain. Berkatilah mereka.
Dan kami tetap menitipkan untuk mereka yang terus masih bergumul dengan masalah ekonomi, masalah usaha. Ketika Tuhan mempercayakan ada banyak pegawai yang menjadi anak buah atau pegawai mereka, itu menjadi sebuah beban tersendiri ketika mereka harus memutuskan hubungan kerja atau ketika mereka harus mengistirahatkan tuh sementara waktu. Semuanya kami minta Tuhan Engkau tolong agar jemaat-Mu diberi marifat, baik kami yang pegawai, kami yang punya usaha itu sendiri. Biarlah Tuhan beri marifat kepada kami, bagaimana kami datang kepada Tuhan, dan bagaimana kami boleh mencerna apa yang menjadi keinginan hati Tuhan dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Dan terlebih lagi kami minta Tuhan tolong agar kami tidak menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Bapak berkatilah jemaat-Mu secara keseluruhan, berkatilah mereka dan tolonglah. Kami juga mengingat untuk negara kami Republik Indonesia. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan negara ini. Kami bersyukur ada seorang pemimpin negara yang boleh mengenal dan takut Tuhan. Paling tidak dia selalu berseru kepada Allah yang ia percayai. Dan kami bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun dan memakainya pada masanya. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dipercayakan pada saat ini dalam pemerintahan. Biarlah mereka tidak menyalahgunakan kedudukan kepercayaan yang diberikan, tapi mereka melakukan tanggung jawab ini dengan hati Tuhan. Dan biarlah melalui bibir mulut mereka juga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhanlah menjadi Tuhan kami, sehingga kami kuat berdiri pada saat ini, menghadap hadirat-Mu dan merasakan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Ini doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Yesaya ketika berjumpa dengan Allah berkata dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka kata Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Yesaya yang najis bibir
mengalami pengampunan dari Allah, dan kemudian mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita responi kasih Tuhan dengan cara yang sama. Mari berikan persembahan hari ini sebagai simbol penyerahan diri kita kepada Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Dengan iman katakan, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Dengan sungguh-sungguh katakan, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari jemaat kita bangkit berdiri, berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, seperti Nabi Yesaya yang mempersembahkan hidupnya untuk pergi bagi kemuliaan Tuhan, diutus oleh Tuhan. Maka biarlah ya Tuhan, pada waktu hari ini kami memberikan persembahan. Kami rindu ini bukan sekedar bicara soal berapa besar nilai uang yang kami berikan. Ini bukan sekedar bicara apakah hari ini kami bisa memberikan uang atau tidak. Tapi tolong kami untuk melihat lebih luas lagi seluruh hidup kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, apapun yang Tuhan izinkan kami miliki. Tuhan, biarlah Tuhan semuanya kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Karena Engkau layak menerima persembahan hidup kami lebih daripada siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan kami juga percaya Engkau memberkati persembahan uang yang kami berikan untuk dipakai hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama kita akan naikkan pujian kepada Allah Tritunggal, doksologi.
Dengarkanlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus, perlindungan penyertaan dari Allah Roh Kudus, memberkati kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.